Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Mahyaman Idris dengan NIM 1901140255 dari kampus Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Nah, pada kali ini saya akan membuat video tentang pengukuran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah di semester 5, yaitu praktikum IPA. Di sini saya akan melakukan pengukuran dengan menggunakan besaran panjang dengan menggunakan alat mistar atau penggaris. Penggaris atau mistar adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui jarak antara dua titik atau dua garis. Proses membandingkan jarak dengan alat ukur yang standar disebut dengan pengukuran. Skala yang digunakan pada penggaris bisa menggunakan sistem British atau inci atau menggunakan sistem matriks atau milimeter. Cara membaca skala pada penggaris atau mistar adalah dengan menghitung selisih antara skala terbesar yang berada di salah satu ujung benda dengan skala terkecil yang berada di ujung benda yang lain. Penggaris memiliki ketelitian 0,1 cm atau 1 mm. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proses pengukuran. Yang pertama adalah alat. Alat yang digunakan dalam proses pengukuran yaitu mistar atau penggaris 50 cm. Yang kedua yaitu bahan. Di sini saya memilih 5 bahan untuk dilakukan proses pengukuran. Bahan yang pertama yaitu papan atau balok. Yang kedua adalah kotak T. Yang ketiga adalah buku. Yang keempat adalah pensil. Dan yang kelima yaitu ballpoint. Nah, langsung saja kita melakukan proses pengukuran. Proses pengukuran bahan yang pertama yaitu papan atau balok. Nah, dalam proses pengukuran papan atau balok ini ditemukan 3 pengukuran. 3 besar pengukuran. Yang pertama yaitu panjang papan balok. Yang kedua yaitu lebar papan atau balok ini. Dan yang ketiga yaitu tinggi dari balok ini. Nah, langsung saja kita melakukan proses pengukuran. Sebelum kita melakukan proses pengukuran, indera penglihatan harus tertuju pada objek yang akan diukur, yaitu papan atau balok tersebut. Langsung saja kita melakukan proses pengukurannya. Terlebih dahulu kita melakukan proses pengukuran panjang dari balok tersebut. Nah, hasil yang ditemukan dari proses pengukuran panjang balok ini sebesar 18 cm. Langsung saja kita menuliskan dalam buku tulis atau daftar untuk hasil pengukuran balok tersebut. Jadi panjang pengukuran dari balok ini yaitu 18 cm. Kemudian yang kedua adalah lebar. Nah, hasil yang ditemukan yaitu lebar dari balok ini sebesar 5,5 cm. Langsung saja kita tulis dalam papan atau tabel. Nah, selanjutnya pengukuran yang ketiga yaitu tinggi dari balok ini. Langsung saja kita mengukurnya dengan menggunakan mistar atau penggaris. Oke, ditemukan hasil pengukuran tinggi dari balok ini sebesar 5 cm. Langsung saja kita menuliskan dalam buku tabel hasil pengukuran tinggi dari balok adalah 5 cm. Oke.
Bahan yang selanjutnya yang akan kita ukur adalah kotak T. Langsung saja kita mengukurkan. Sebelum saya melakukan pengukuran, di sini kita temukan dua besaran pengukuran. Yang pertama yaitu lebar dari kotak T ini, yaitu dari ujung sini sampai ujung sini. Kemudian tinggi, yaitu dari sini dengan sampai sini. Langsung saja kita melakukan pengukuran pada kotak T ini. Pertama kita melakukan pengukuran pada lebar kotak. Ya, ditemukan besaran pengukuran lebar pada kotak T ini sebesar 5 cm. Langsung saja kita menuliskan dalam buku atau tabel hasil pengukuran lebar kotak T 5 cm. Kemudian tinggi, untuk menghitung tinggi langsung saja kita lakukan penghitungan. Ditemukan besar pengukuran tinggi dari kotak T ini sebesar 6 cm. Jadi tinggi dari kotak pada T ini sebesar 6 cm. Oke, selanjutnya bahan yang kita ukur, bahan yang keempat yang akan kita ukur yaitu pensil. Bahan yang ketiga yang akan kita ukur adalah buku. Pada buku ini juga kita temukan dua besar pengukuran. Yang pertama, panjang dari buku ini, kemudian tinggi dan lebar dari buku ini. Jadi ada tiga besar pengukuran yang akan kita temukan pada bahan ini. Langsung saja kita melakukan proses pengukuran pada buku ini. Yang pertama, terlebih dahulu kita mengukur panjang dari buku ini. Oke, ditemukan panjang dari buku ini sebesar 21 cm. Langsung saja kita menuliskan dalam buku tabel panjang buku 21 cm. Kemudian lebar dari buku ini, langsung saja kita mengukur lebar dari buku ini. Ditemukan lebar dari buku ini sebesar 15 cm. Langsung saja kita menuliskan dalam tabel hasil pengukuran lebar 15 cm. Kemudian tinggi dari buku ini, langsung saja kita melakukan proses pengukuran. Ya, ditemukan hasil pengukuran bahwa tinggi dari buku ini sebesar 1 cm. Langsung saja kita menulis dalam buku tabel hasil pengukuran. Ya, bahan yang selanjutnya yang akan kita ukur adalah pensil. Dalam pensil ini yang dapat kita ukur adalah panjang dari pensil ini. Jadi untuk mengetahui besaran panjang ini, langsung saja kita mengukur. Dalam menghitung panjang pensil atau ballpoint, langkah pertama yang digunakan adalah sejajarkan antara pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris atau mistar. Jadi antara ujung pensil dan ujung pensil harus kita sejajarkan dengan penggaris atau mistar untuk mengetahui hasil pengukurannya. Kemudian ujung mata pensil diletakkan dulu lurus dengan garis angka 0 pada mistar atau penggaris. Jadi ujung pensil ini harus diletakkan lurus pada angka 0 pada penggaris atau mistar. Ukuran panjang pensil adalah angka pada penggaris yang harus dengan ujung pensil tersebut. Jadi dapat kita lihat sendiri bahwa panjang dari pensil ini yaitu
14,5 cm. Kita semua dapat melihatnya. Panjang dari pensil ini dapat kita temukan yaitu 14,5 cm. Jadi langsung saja kita menuliskan besar panjang dari pensil ini dalam buku tabel hasil pengukuran. Oke, bahan yang kelima yang akan atau terakhir yang akan kita ukur adalah ballpoint. Pada ballpoint ini juga yang dapat kita hitung besaran dalam pengukuran ballpoint ini adalah panjang dari ballpoint ini. Seperti sebelumnya pada pensil bahwa ballpoint ini dalam menghitung panjang ballpoint, langkah pertama yang digunakan adalah sejajarkan antara ballpoint yang akan diukur panjangnya dengan mistar. Jadi seperti pensil tadi bahwa harus disejajarkan antara mistar dengan ballpoint. Kemudian hitung mata kemudian ujung ballpoint diletakkan lurus dengan garis angka 0. Ini kita sudah luruskan. Kemudian perhatikan ujung lain dari ballpoint ini. Ukuran panjang pensil adalah angka pada penggaris yang lurus dengan ujung ballpoint tersebut. Jadi kita dapat melihatnya sendiri bahwa panjang dari ballpoint ini adalah 15 cm. Langsung saja kita menuliskan dalam buku tabel hasil pengukuran. Oke teman-teman, dari hasil pengukuran dengan menggunakan alat mistar untuk mengukur kelima bahan tersebut, dapat saya simpulkan bahwa dari percobaan yang dilakukan, mistar atau penggaris dapat digunakan untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi suatu benda dengan ketelitian 1 mm. Jadi saya ulangi bahwa dari percobaan kelima benda tadi yang diukur menggunakan mistar atau penggaris, dapat disimpulkan bahwa penggaris atau mistar dapat digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, lebar suatu benda dan tinggi suatu benda dengan ketelitian 1 mm. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja video pengukuran untuk memenuhi salah satu tugas praktikum IPA. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.